Halo, Hai, selamat sore. selamat sore. Votizen, selamat bergabung lagi di Yeay. live-nya Indo Voice Over. Wah, nggak kerasa ya ternyata udah hari Betul. Kamis lagi. Iya, dan besok juga kita long weekend nih untuk yang Sabtunya libur. Ya, yes, kita libur 3 hari. Ini pada seneng juga ya? Seneng apa sedih? Senang dong, Senang merefreshkan dong. pikiran, badan. Betul. Nanti Senin kita masuk lagi dengan semangat. Yeay. Kalau Kak Ama sendiri ada rencana pergi kemana gitu nggak long weekend ini? Long weekend ini sih pengennya tidur aja ya. Pengennya tidur aja gitu Tidur ya. seharian. Me time-nya emang kayaknya kalau aku itu sih. Oh, lebih. Atau sambil nonton. Oke, itu Seru-seru. menarik sih, tidur nonton gitu kan. Betul. Masa 3 hari berturut-turut? Iya, enggak ya. Nanti coba kita cari agenda-agenda yang menyenangkan. Oke, wow, sudah lumayan banyak ini yang bergabung. Ada kakak Enugraha, ada adik Halo. kakak Daumunaro, ada Halo, kakak Kak. Sabian. Halo Hai. teman-teman semuanya. Boleh dong disapa-sapa dulu mungkin. Absen-absen dulu teman-teman. Asalnya dari mana nih? Boleh di komen-komen ya. Boleh. Nanti kita akan sharing-sharing bareng nih. Kali Betul. ini bersama aku dan Kak Amal aja. Yeay. Biar nanti kalian tuh kangen gitu kan. Apa nih live berdua sama Kak Amal, Kak GB aja gitu. Aduh, kerasa ini ya jadi Apa artis tuh? banget ya kita Iya. ya. Banyak ini yang nungguin. Betul, kan Banyak gantian, yang beda-beda Kak Amal Betul. setiap minggunya. Mungkin bisa aja minggu depan sama Telan atau apa gitu kan. Bisa Betul. saja. Jadi variatif kok kita, tenang-tenang teman-teman Yes. semuanya. Boleh disapa-sapa dulu, ada kakak AZKP, ada kakak Zainar Berliana, sapa. Boleh disapa dulu, sapa. Ini tuh kayak mengingatkanku Kocak. sama videonya Abe. Gimana? Mas Abe tuh masih kecil gitu Eh, kan. eh. Be, sapa be gitu. Terus Abi bilang sapa, Sapa. gitu. Kocak-kocak. Kayaknya ini kakak Tri Alive ini juga suka nontonin Abe kayaknya. Oh. Oke, dibilang sapa gitu. Onti-onti apa angkel-angkel nih kalau Tri Alive nih? Nah, onti apa angkel nih? Kalau kita onti berarti ya. Ya. Onti-onti kakak-kakak. Hai Kak, halo juga Kakak SAB. Selamat bergabung Kakak Hai. SAB. Nama panggilannya ini siapa nih Kak? SLB. Nama panggilannya siapa? Kakak sekarang di mana? Udah kayak interview kerja nih lama-lama kita ya. Asalnya dari mana? Pengalamannya apa? Pengalamannya apa? Kesibukannya apa Iya. sekarang gitu. Halo, selamat sore Kak Nurma Yulianda. Dari mana nih Kak Yuli? Kak Yuli. Kak Nurma sama aja sih. Sama aja. Sama aja sih. Apa tuh? Mm-mm. Hai Kak, pengen gabung dan dapet job VO gimana? Nanti kita bakal spill caranya Kak. Kakak pokoknya stay tune aja. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian, ke saudara-saudaranya, kemudian ke tetangga-tetangganya. Pokoknya di share dulu aja. Nanti kita bakal kasih tahu itu gimana caranya gabung dan dapat job voice over. Betul sekali. Pokoknya kalau kalian nonton live-nya Indo Voice Over itu pasti kalian akan mendapatkan info-info menarik. Betul. Karena nanti mungkin di akhir kali ya kita akan spill sesuatu yang sangat besar akan terjadi gitu. Wow, apa tuh? Sebelumnya pernah terjadi gitu, Ya. tapi kita mengulang lagi. Betul. Dari Depok Kak, iya gimana cara gabungnya? Pada penasaran berarti ya penasaran teman-teman nih. semuanya, gimana sih cara gabungnya menjadi voice over talent di Indo Voice Over? Sebenarnya caranya itu gampang banget teman-teman. Betul. Dan sebenarnya ini juga cocok banget sama materi ataupun pembahasan yang akan kita bedah pada hari ini. Yes, betul Gitu. sekali. Makanya supaya kalian tidak ketinggalan info-info menarik, stay tune terus di live-nya Indo Voice Over. Ajak teman-teman kalian. Boleh satu device kalian nonton gerombolan itu juga boleh banget ya. Nanti Betul. pertanyaan dari Kak Norma dan dari Kak Dayutse itu akan terjawab, Pak. Yes. Begitu. Betul Tapi ngomong-ngomong sekali. hari ini mau ngapain sih kita, Kamal, bahas apa sih? Hari ini pas banget ya. Di tanggal berapa sih sekarang? 4, 5 Oke. besok. Buru-buru pengen tanggal 5. Tanggal 4 ini ya teman-teman, di bulan pertama, di minggu pertama bulan September gitu. Nah, sebelumnya kita tuh udah sempet tanyain juga ke
beberapa votizen ya. Jadi kita ada buka pertanyaan gitu-gitu, terus open request juga kalau misalkan teman-teman mau request apa gitu, kira-kira pembahasan kita di live itu tuh mau apa aja ya. Itu banyak banget, dan pembahasan kita pada hari ini itu akan membahas beberapa yang di requestin sama teman-teman atau votizen gitu. Ini banyak banget nih yang tanya, termasuk dari Kak Dayutse, Kak Nurma, itu gimana caranya gabung atau dapat job voice over gitu. Ini kan berarti teman-teman tuh banyak yang antusias gitu ya. Betul. Sama voice over. Terus gimana caranya gimana caranya gabung di Indo Voice Over, kemudian dapet job, kemudian kalau jadi voice over pemula itu gimana, itu banyak banget yang nanya soal itu. Nah, pada hari ini kita akan membahas itu guys gitu. Jadi kita akan membedah tuh tips and triknya menjadi voice over talent pemula. Wow, jadi cocok nih untuk kalian yang pengen belajar, pengen terjun nih di dunia voice over untuk pertama kalinya. Kita akan bersharing-sharing bersama. Ya, betul gitu. sekali. Jadi tips and trick ya, voice over pemula gitu. Kalau voice over kamu sebelumnya, kalau aku mau tanya dulu nih sama Kamal, sebelumnya tuh Kamal pernah ngisi voice over juga nggak? Atau ya baru di sini gitu? Voice over ya. Kalau voice over sih, apalagi di zaman sekarang gitu ya, sebenarnya kalau untuk profesional gitu belum pernah. Mungkin teman-teman juga sama ya. Tapi mungkin kita pernah ngisi voice over di konten-konten kita pribadi gitu. Misalkan ala-ala bikin vlog hari ini gitu, hari ini ngapain nih, itu pernah tuh aku Kak. Oh, pertama kali tuh? Ya, tapi di konten-konten sendiri aja. Di-share di media sosialnya pribadi aja, nggak untuk profesional yang dapat klien gitu belum sih. Berarti cuma pakai HP doang gitu ya rekaman. Sama sih. Aku dulu inget banget aku pertama kali voice over karena aku tuh dapat tugas kuliah. Ya. Tugas kuliah tentang apa ya? Tentang Jogja gitu. Waktu itu aku ngambil tentang kuliner Jogja. Gudeg gitu. Terus aku ambil lah video-videonya. Aku voice over sendiri tuh. Memang kan awal-awal kedengarannya masih aneh ya, kayak kok gini banget sih suaraku gitu. Nggak terbiasa, jelek banget gitu kan. Tapi ya udah, itu cuma sebatas tugas aja. Terus abis itu aku juga tidak yang mendalami banget sih sebenarnya voice over. Nah, baru di ini voice over ini aku jadi makin banyak tahu lebih lagi gitu tentang voice over. Nah, kalau bisa dibilang untuk voice over pemula ya bisa dilakukan seperti cara tadi ya Kamal ya. Betul sekali. Kalau voice over konten-konten kalian, mungkin kalian sudah punya footage, kalian tinggal isi aja voice over kayak gitu. Nanti kalian share di TikTok ataupun di Instagram, dimanapun itu juga boleh. Atau kalau kalian itu misal bisa nih voice karakter atau voice acting gitu kan ya, upload aja kayak niruin suara kartun tokoh Naruto misalnya. Terus habis itu kalian upload, nah itu kan pasti orang-orang udah pada sedikit notice ya, oh ternyata orangnya itu sering banget nih nge-voice overin gitu. Gitu, itu bisa menjadi langkah pertama kalau misalnya kalian pengen belajar dulu gitu sebelum nanti terjun ke voice over profesional. Betul sekali. Apalagi kalau di zaman sekarang ya, bukan zaman sekarang juga sih, dari dulu tuh sebenarnya voice over tuh udah banyak digunakan juga gitu. Tapi mungkin tidak sefamiliar sekarang gitu ya. Betul. Kalau zaman dulu paling dipakainya untuk iklan atau untuk apa sih yang di radio-radio gitu, cerita-cerita gitu. Iya, Mas Radio tuh belum semarak sekarang ya. Betul. Belum semarak sekarang, bener itu. Kayaknya voice over mulai marak itu COVID kali ya, pandemi ya. Bener, mulai naik tuh voice over karena orang-orang gak pada ketemu. Iya sih ya, kayak masih takut. Ya udah voice over aja, butuh suaranya gitu, aja. Kalian harus keluar gitu. Pakai HP aja masih bisa kan Kak? Saya belum punya alat. Masih bisa kok Kak sebenarnya. Asalkan nanti kalian pastikan aja ruangan kalian itu jauh terhindar dari noise. Misalnya kalau kalian take-nya malam gitu, kalau ada motor lewat ya berhenti dulu, tunggu dulu, habis itu rekam lagi kayak gitu. Nggak apa-apa kok.
Yes, pokoknya disesuaikan dengan budget aja malah ya teman-teman. Kayak kalau misalkan emang belum untuk yang profesional banget, itu kita pakailah barang-barang yang ada di sekitar kita gitu. Misalkan baru punya HP aja gitu ya, alat rekamannya tuh baru punya HP, ya nggak apa-apa. Nanti untuk ngeredam noise-nya gimana? Nanti juga ada tips-tipsnya. Misalkan di sekitar kita yang mau buat rekaman itu kita kasih bantal, kita kasih guling gitu. Pokoknya kita kasih sesuatu yang bisa meredam ya, jadi dia nggak yang menggema terus kayak noise-nya itu juga berkurang gitu-gitu. Itu banyak banget sih teman-teman ya tips-tipsnya gimana caranya rekaman, tapi kita tidak akan membahas itu sekarang gitu. Betul. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen tahu lebih lanjut lagi, itu udah pernah kita bahas waktu live sama SE ya. Betul. Waktu live sama SE itu teman-teman nanti bisa di scroll aja di bawah itu, kita kasih tahu tips and trick supaya kalau pas rekaman itu noise-nya nggak terlalu kedengeran gitu. Betul sekali. Jadi it's okay kak. Kak kalau lagi batuk suaraku suka hilang. Cara recover suara biar cepet tuh gimana? Yang penting jangan minum es aja sih kak. Benar-benar. Kadang kalau udah batuk kayak kita mungkin sedikit menyepelekan ya, tetap minum es, tetap makan gorengan kayak gitu. Perbanyak minum air putih aja kak. Atau minum air putih hangat tuh. Kadang kalau air putih hangat itu membantu nih untuk memulihkan suara kita. Benar. Kayak gitu. Tentu saja menghindari makanan-makanan yang justru memperparah kondisi tenggorokan ataupun suara kita ya. Betul sekali. Atau kalau dulu nih ya aku batuk nih, aku tuh suka ini loh yang minum kecap terus dikasih jeruk nipis. Aku dulu suka kayak gitu soalnya kalau batuk gitu. Ya. Aku dulu juga kayak gitu sih. Padahal sebenarnya tuh nggak tahu itu beneran nggak ya? Nggak tahu ya. Nggak tahu kan, orang tua kita kan sering kayak gitu ya. Betul. Tapi ini ada juga nih teman-teman, ini fakta unik. Fakta unik. Apa tuh? Untuk menjaga suara itu teman-teman juga bisa yang namanya makan kencur. Ini beneran sih. Kalau misalkan teman-teman pengen pengen tahu lebih dalam lagi gitu ya, teman-teman bisa searching aja makan kencur. Jadi langsung hangat juga berarti ya. Digigit gitu, iya. Kamu suka makan kencur juga? Kalau makan kencur langsung enggak sih ya. Kalau dia jadi jamu itu baru bisa. Aduh, mana habis makan cireng lagi ya. Ampun kak. Kurang-kurangin kak makan cireng-cireng walaupun dia enak gitu kan ya. Tapi minyaknya itu kak. Kalau sehari sekali nggak apa-apa. Yeah. Kalau sehari 20 biji itu baru ya. Betul, sehari 20 biji makin radang tenggorokan sepertinya. Atau 20.000 sekresek dimakan sendiri itu baru. Itu namanya kelaparan bang kayaknya ya. Betul itu. Kak Daun Monaro. Ini kayaknya Kak Daun Monaro tuh juga sering loh muncul di live kita. Mantap sekali Kak Daun Monaro. Kayaknya dia sudah menghidupkan notifikasi live nih. Iya. Spill biar rekamannya bisa jernih dong kak pakai HP. Nah misalnya kalian tidak mau terdengar noise itu, mungkin kalian tuh bisa rekaman dalam selimut teman-teman. Kayak dikerukupin, apa ya bahasanya kerukupin? Iya. Dikerukupin selimut kayak gitu. Nah itu kan akan seenggaknya meredam noise yang berkeliaran gitu. Itu bisa juga. Atau kalian bisa rekaman di dalam lemari tapi isinya masih ada baju-baju kalian. Betul. Jangan lemari kosong, nanti mengemak malah suaranya. Benar. Kayak gitu. Itu juga bisa untuk sedikit menghilangkan noise-nya. Gitu. Tips rekaman pakai HP ya, biar tetap jernih gitu. Betul. Terus ada lagi nih kak, kalau Betul. misalkan teman-teman mau rekaman pakai HP itu teman-teman bisa tambahin bagian sini. Kalau misalkan teman-teman nggak punya headset gitu ya, nanti sebelum teman-teman ngomong langsung gini, itu bisa dikasih kain ataupun tisu. Bisa juga itu. Ya, fungsinya adalah supaya tidak ada suara bek ya. Gitu. Begitu sih. Jadi tidak perlu mengeluarkan budget banyak terlebih dahulu teman-teman. Kalau cuma untuk istilahnya untuk portofolio atau untuk konten-konten kita, itu teman-teman bisa menggunakan tips-tips atau rekaman pakai HP aja. Beda tuh nanti kalau misalkan udah profesional terus diminta klien gitu ya, itu berarti kan kita harus persiapannya juga harus lebih proper gitu. Betul. Tapi kalau misalkan belum punya studio sendiri itu juga nggak apa-apa, nanti bisa cari studio terdekat
mau di Indo VoiceOver juga bisa. Betul sekali. Kita. Sama seperti tadi yang bertanya nih, open recruitment-nya Kak Dayutse. Open recruit apa nih Kak? Talent ya. Kalau talent itu nanti Kakak bisa langsung aja buka website terus ketik indovoiceover.com Kak. Yes. Nanti di situ Kakak bisa pencet bagian sign up aja. Terus Kakak isi dia data-data Kakak. Nah, setelah itu Kakak bisa kirimkan sampel suara kamu. Sebenarnya kita juga sudah menyediakan skrip Kak. Cuma kalau kamu pengen kirim sampel suara di luar dari skrip yang sudah kita sediakan pun itu juga nggak apa-apa. Karena nanti kita juga akan ada proses seleksinya nih. Betul. Sekiranya suara Kakak itu masuk dengan kriteria kami gitu, nanti akan kami kabarin lagi kayak gitu. Biar kita juga tahu nih kalau Kakak itu VO-nya tuh bisa di apa aja nih, misalnya di casual, oh ini bagus nih casualnya, formalnya juga bagus. Atau kalau Kakak bisa bahasa asing nih selain bahasa Indonesia tuh juga nggak apa-apa, malah justru nilai plus Kak. Betul sekali. Ini sekalian menjawab pertanyaan dari teman-teman yang tadi sempat nanya, iya gimana caranya daftar sebagai voiceover talent. Yes, jadi betul. super duper mudah banget, langsung ketik aja websitenya indovoiceover.com. Ya betul. Kriterianya seperti apa Kak? Kalau kriterianya yang penting itu ada kayak permainan intonasinya Kak. Karena kalau voice overnya flat gitu kan, itu kan juga mungkin kurang enak didengar gitu kan ya. Supaya orang-orang yang mendengarkan itu tuh bisa stay tune terus nih di rekaman kalian itu. Harus ada permainan intonasinya. Terus misal skrip jenis voiceover kan berbeda-beda nih Kak. Ada yang casual, ada yang formal, ada yang untuk game. Nah itu kan suaranya tuh juga harus menyesuaikan voiceover ini tuh apa jenisnya gitu. Kalau formal ya nanti beda, casual nanti juga berbeda, nanti untuk game juga karakternya berbeda gitu. Nah ini juga masuk sih sebenarnya sama yang pengen kita bahas gitu ya, tentang tips and trick. Itu adalah yang pertama, teman-teman juga harus mengenali jenis suaranya gitu. Betul. Misalkan teman-teman nyobain atau sering denger iklan gitu ya, kemudian nyoba-nyoba nih, ih kok ternyata suaraku cocok ya sama suara iklan gitu. Oh berarti suara teman-teman itu karakternya itu di bagian situ tuh cocok tuh untuk iklan gitu. Atau misalkan nonton kartun nih, yang suka nonton Upin Ipin, ayo siapa, atau nonton Doraemon itu bisa tuh teman-teman suka niruin suara-suara kartun seperti itu. Atau misalkan teman-teman sering lihat series gitu ya, series tuh banyak ya. Betul, sekarang ya series banyak. Banyak sekali tuh teman-teman, coba tiruin aja. Oh ternyata suaranya cocok ya untuk voice karakter gitu. Nanti itu bisa tuh teman-teman dijadikan sampel suara. Ada yang untuk iklan, kemudian ada yang voice karakter seperti apa, itu bisa dijadikan sampel. Nah berarti kalau untuk seleksi sampel harus proper kan Kak, jadi nggak bisa pakai HP dong. Tetap bisa kok teman-teman. Bisa. Enggak semua yang mendaftar di Indo VoiceOver tuh rekamannya proper ya, tetap bisa pakai HP asalkan noise-nya itu tidak yang banyak gitu loh teman-teman semuanya. Atau bisa kalau kalian mau record pakai HP, asalkan suara kalian memang terdengar jelas, tidak banyak noise yang masuk. Nah itu tetap nanti kita proses juga gitu. Jadi cukup ya. Tidak perlu proper, nggak apa-apa. Pakai HP saja. Yang penting pastikan aja kondisi ruangan saat kalian rekaman itu juga tidak yang berisik. Betul, itu harus sangat-sangat diperhatikan ketika rekaman, baik itu mau pakai HP, mau punya studio yang proper. Kalau misalkan nggak memperhatikan lingkungan, ya itu sama aja teman-teman. Jadi yang penting pakai HP aja, pakai HP itu nggak apa-apa. Yang penting perhatikan lingkungannya nggak berisik. Pertama, yang kedua usahakan pakai headset atau ya rekaman itu dekat gitulah, jadi suaranya juga terdengar jelas. Jangan sampai teman-teman misalkan nih HP-nya di ujung sana, teman-teman rekamnya ada di sebelah sana. Betul. Jangan, nggak kedengeran gitu. Betul. Jarak antar mic-nya pun juga nggak boleh yang terlalu jauh ataupun terlalu dekat teman-teman gitu. Kalau terlalu dekat kan nanti kelihatan banget suaranya kayak suaranya gede banget atau apa. Kalau terlalu jauh nanti malah nggak kedengeran. Jadi mungkin ya sekitar segini kali ya kalau mau pakai HP gitu. Betul sekali. Tuh, karena kita juga pernah kok ya Kamal ya recording pakai HP gitu untuk kirim-kirim sampel kayak gitu. Jadi nggak masalah teman-teman.
Jadi gitu ya Kak Norma Yulinda. Sudah terjawabkah pertanyaannya? Semoga terjawab ya. Dan kalau misalkan teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan seputar apapun itu tentang voiceover ya tentunya, itu boleh banget langsung aja teman-teman tanyain di kolom komentar. Betul banget. Nah tapi kalian juga harus tahu nih karakteristik suara kalian juga ya. Misalnya kalian itu setelah misalnya udah coba berkali-kali voiceover, kalian tuh lebih condong kemana, cocok kemana, kayak gitu. Harus mengenali jenis voiceover juga. Yes. Gitu. Apalagi nih Kak, kita belum ini ya, baru menjawab pertanyaan ya. Iya, karena ternyata banyak banget ya yang ditanya baru It's okay. beberapa menit gitu. Mantap. It's okay. Ini kembali lagi ya teman-teman tentang tips and trick voiceover pemula. Tadi kan kita pertama tuh udah membahas tentang kenali jenis suara kalian gitu. Apakah cocoknya di iklan atau untuk karakter atau IVR, e-learning, itu beda-beda ya ternyata ya. Betul, Kayak itu gimana sih Kak Gaby? Kalau iklan kan biasanya iklan pun juga beda-beda Kak. Ada yang iklan harus pakai suara berat dan sebagainya, ada yang memang ceria kayak pakai stop muka ini kayak gitu juga bisa. Terus kalau formal itu biasanya nada pembacaan atau intonasinya tidak terlalu yang naik turun banget seperti yang casual. Lalu kalau game jelas dong harus pakai voice acting, karakter kayak misalnya dibutuhkan suara kakek-kakek. Nah, kalian mungkin masih muda gitu ya secara umur, tapi kalau kalian bisa memVO-kan suara kakak-kakak itu seperti apa, itu malah bagus teman-teman. Ternyata kayak emang gitu. beda-beda jenis ya teman-teman. Iya, terus ada yang dubbing juga gitu kan. Kalau dubbing kan kita cuma tinggal ngikutin gerak bibir juga aja. Tapi kalau dubbing itu termasuk voice karakter Kak? Beda Kakak, beda? Iya beda. Dubbing termasuk beda sama voice karakter kayak gitu. Tapi acting juga ya? Acting, semua acting. Ada juga misalnya kalau untuk dubbing series gitu kan, kalau kita diperlukan untuk yang acting, tunggu dulu gitu. Teman-teman kalau misalkan sering lihat drama Cina yang di dubbing Indonesia ya, itu suara dubbing ya seperti itu ya contohnya ya. Bener. Kita tinggal pas-pasin gerak bibirnya aja. Kalau voice karakter kan misalnya kakak-kakek ya suaranya gimana sih kakak-kakek ya, mungkin lirik gitu kan ya. Iya. Lirik, terus suara anak kecil gitu, halo gitu. Jadi teman-teman harus mengenali suaranya dulu ya. Betul. Aku sudah coba kenalin suaraku sendiri, tapi suaraku tuh cuek. Aduh. Gimana ya suara cuek ya? Gimana tuh kamu suara Suaranya cuek? kayak udah coba kenalan berkali-kali ternyata nggak kenal gitu. Aduh, berarti pendekatannya nih gimana nih Kak? Kayaknya harus ganti pendekatan kalau kayak gitu. Betul, ganti cara komunikasi mungkin Kak ya. Memang ya Kak, kenapa kok bisa cuek gitu ya Kak ya? Iya, kenapa sih jual mahal banget ya? Tapi tenang Kak, jangan berhenti belajar Kak. Apa kita usaha dulu, siapa tahu hasil dari usaha kalian itu membuahkan hasil yang memuaskan. Yes. Tuh. Kamu juga cuek orangnya? Enggak. Kok gitu ya? Kok sini sih jadinya? Kok jadi sini? Aku friendly loh. Oh gitu. Friendly sama banyak orang ya? Bahaya itu Kamal. Bahaya nih. Oke, habis itu tadi kita sampai mana ya Kamal? Baru nomor 1. Oh iya. Baru nomor 1 ya. Tadi kita sudah mengenali ya jenis-jenis voiceover itu ada banyak. Ada iklan, ada formal, e-learning, game dan sebagainya. Terus habis itu setelah kalian rekam nih gitu kan, coba kalian dengerin tuh suara kalian sendiri gitu. Tapi dengerinnya kalau bisa jangan sekali, kayak berkali-kali aja kayak. Misalnya dengerin nih, terus kalian udah mengkoreksi apa aja yang menjadi evaluasi gitu kan. Oh kayaknya kurang ini kalian rekam lagi, kalian dengerin lagi gitu. Sampai oke ini better nih gitu suaraku. Yaps, sebenarnya cara paling mudah gitu ya teman-teman untuk mengenali karakter suara itu teman-teman tiruin aja gitu suaranya siapa. Misalkan teman-teman lihat iklan mie gitu ya, Indomie gitu misalkan iklannya apa,
teman-teman cobalah tiruin suaranya itu sampai sepersis mungkin. Nah, untuk tahu sepersis mungkinnya gimana, yaitu tadi dengan direkam dan didengarkan gitu. Kalau misalkan dirasa kok belum mirip gitu ya, yaudah kita coba terus ulang-ulang terus sampai semirip mungkin gitu. Atau misalkan teman-teman suka nonton kartun seperti yang aku bilang tadi, terus kayak nyoba suaranya gitu, ya udah sama seperti itu, pokoknya ditiruin aja sampai semirip-miripnya sambil direkam, jangan lupa habis itu didengerin, udah mirip belum ya. Itu untuk cara yang paling gampang teman-teman kenali karakter suara teman-teman sendiri gitu. Itu untuk voiceover pemula ya, betul, khususnya ya. betul. Yes. Betul. Jadi banyak-banyak ngelatih suara kalian. Yes. Lanjut lagi apa nih Kak? Lanjutnya jangan takut berlebihan gitu. Kadang mungkin ada orang yang ngerasa, kayaknya suaraku terlalu semangat atau mungkin gitu ya. Itu nggak apa-apa teman-teman. Jangan kalian takut untuk bersuara gitu. Misalnya kalau terlalu datar itu nggak apa-apa. Nanti kan bisa dikoreksi lagi. Betul. Begitu. Pokoknya tunjukin aja teman-teman, tunjukin aja suara kalian itu. Iya, yang penting seperti apa intonasinya aja teman-teman. Kalau intonasi kalian itu variatif gitu kan ya, jadi kayak setiap kalimat itu intonasinya enak gitu, misalnya halo Amal, aku kayak gitu-gitu, itu malah akan terdengar lebih enak daripada kalian flat-flat aja bacanya. Jadi yang paling penting itu permainan intonasinya. Yes. Begitu. Lanjut gunakan gestur saat membaca. Ini juga bisa jadi tips juga sih kalau misalkan teman-teman pengen nyoba suara ceria gitu ya, atau marah-marah dengan penuh emosi, itu bisa menggunakan gestur ataupun gerakan gitu kan, beda ya. Pakai tangan nih sama gini ngomong kayak gini beda. Iya. Kalau misalkan teman-teman pakai gestur ataupun gerakan, itu akan mempengaruhi suara teman-teman juga. Betul. Gitu. Misalnya kalian rekaman nih ya, kayak aduh gimana sih kamu, Indonesia adalah gitu juga nggak apa-apa. Daripada kalian diem gitu kan, Indonesia adalah bla bla. Itu juga akan mendorong kalian nantinya. Yes. Cara nonton intonasi itu tergantung apa Kak? Cara menentukan intonasi ya sebenarnya lebih kalian perhatikan skripnya lagi sih Kak. Misalnya aku mau main nih Amal gitu. Itu kan pasti sudah titik kan. Aku mau main nih Amal. Jadi ya udah, nanti kalau ada koma aku mau main nih Amal tapi kayak gitu-gitu. Ya, bisa perhatikan tanda bacanya. Kemudian teman-teman juga bisa memperhatikan briefnya seperti apa. Itu juga akan mempengaruhi intonasi. Misalkan briefnya itu adalah suaranya itu apa ya? Kalau yang brief kemarin iklan GERD itu apa itu? Briefnya itu? Oh, kalau itu yang berat suaranya, suara berat, terus mencekam gitu. Misalnya berat ya. ini Gibi kayak gitu. Atau nanti kalian bisa bikin variasi ini Gibi kayak gitu. Yaps. Jadi juga bisa diperhatikan apa itu namanya briefnya. Kalau ada brief gitu ya teman-teman. Apakah itu suaranya harus ceria atau itu suaranya harus berat, harus mencekam. Kan suara ceria sama mencekam kan beda banget ya teman-teman ya. Jadi kita bisa bayangin dulu tuh, kita imajinasikan kalau suara ceria itu harus seperti apa, kalau suara mencekam itu seperti apa gitu. Itu jadi bisa mengaruhi intonasi gitu. Yang penting kalian sudah paham dulu skripnya akan seperti apa, ceritanya kayak gimana. Itu nanti permainan intonasi akan bisa jalan dengan sendirinya gitu. Yes, betul sekali. Dan mungkin nanti kalau misalkan masih ada waktu, kita bakal belajar juga tuh Kak gimana caranya ngelatih intonasi sama artikulasi. Kan banyak juga yang suka belibet gitu ya. Nanti kita bakal belajar, tapi kita lanjutin ini dulu. Oke, lanjut. Tadi intonasi, gestur sudah, terus highlight naskah teman-teman. Oke. Highlight naskah, apa sih yang menjadi selling point dari naskah ini tuh apa gitu. Misalnya naskahnya itu, ambillah contoh iklan cuci muka gitu, sabun muka maksudnya. Berarti mungkin di skripnya ada kata-kata yang harus ditekankan, mungkin di bagian yang sabun mukanya yang harus lebih tegas bilangnya, kayak
manfaatnya seperti ini kayak gitu. Harus lebih tegas, harus lebih yakin, karena kan nanti kalian akan mempersuade gitu orang-orang supaya orang-orang nih, oh dengan sebelum muka ini nanti mukaku akan bersih, akan lebih cerah dan lain sebagainya gitu. Makanya penting ya teman-teman bedah naskah sebelum voice over gitu. Harus dibaca dulu. Skripnya itu tentang apa, isinya kayak gimana. Tentu saja kalau ada brief ya dibaca juga briefnya, nanti mau suara yang seperti apa. Yes, betul sekali. Jadi biar ketika teman-teman voice over itu tuh nggak bingung lagi gitu. Betul. Karena udah ditandain. Misalkan kayak ada yang mau di highlight itu misalkan dikasih stabilo kah atau apa, itu buat nandain kalau oh nanti tuh ini tuh bagian ini ditekanin gitu. Yes. Atau misalkan kalau di bagian sini nanti koma gitu, atau bagian sini titik, itu nanti untuk menandai si skripnya. Betul sekali. Begitu deh. Lanjut, abis itu atur posisi. Mungkin kalau kalian rekamannya pakai HP, atur posisi HP kalian. Atau kalau kalian rekamannya itu di studio, bisa atur posisi mikrofonnya. Tuh, karena kan memang mikrofon juga menjadi salah satu pengaruh juga ya. Jarak tadi seperti yang sudah aku bilang, jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Mungkin ya sekitar berapa meter ya? 10-15 cm. Ya, Senti, bro. Maksud saya senti. Meter. Kejauhan. Nanti Gaby. Itu kayak teriak di tebing ya. Iya. Mama, maksudnya senti. Mungkin Betul. ya itu tadi seperti yang tadi sudah Kak Amal bilang. Yes, atau Kayak 5 gini juta. ya. Ini Jarak mikrofon, nih kalian di sini nih. Nah itu udah ideal juga teman-teman. Gitu. Yes. Kemudian yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah jangan terlalu ngebut. Iya betul sekali, jangan terlalu ngebut ya, kayak dikejar apa nanti kalian tuh bacanya cepet banget gitu. Memang ada brief yang ini speednya agak cepat, tapi bukan berarti kalian ngebut bacanya. Betul. Gitu. Tetap harus dibaca, diperhatikan ini titik komanya di mana dan lain sebagainya. Misalnya, "Amal aku mau ke sini titik koma ini," gitu. Kan tidak mungkin. Iya, nanti hasil kalian ngomongnya belibet, teman-teman. Betul. Tapi banyak banget loh Kak Gaby, kemarin kan sempat kita yang baca naskah, bedah naskah ya kan, banyak dari teman-teman juga nyoba bacain naskahnya gitu, dan banyak yang pemula juga gitu, dan mungkin karena efek deg-degan ya, jadi bacanya tuh jadi buru-buru gitu. Betul. Nah kalau sebaiknya nih Kak, kalau misalkan baca naskah apalagi untuk belajar, itu sebaiknya tuh gimana tuh? Sebaiknya harus pelan-pelan kah atau gimana idealnya gitu? Gak harus pelan-pelan juga sih Kak Amal. Kayak dirasain aja gitu. Misal kita nggak punya contoh skrip ya. Misal apa tuh, kita baca depan ini. Oke. Ini nih. Yang ini ya, misal prudential dataset gitu. Itu udah cukup, itu kan tidak terlalu belibet juga. Nah, prudential dataset gitu. Itu kan akan pengaruh belibet itu akan lebih besar. Dan jadi lebih santai aja bacanya, dan dinikmati. Didengar pun kan jadi kurang ini ya. Iya. Gitu. Atau kalau misalnya kalian bacanya sebenarnya udah pas gitu, tapi masih kerasa belibet, itu nggak apa-apa, karena memang kadang kita baca tempo normal aja masih suka belibet gitu. Nanti kalian bisa belajar lagi gitu kan. Ya, nanti dibaca ulang supaya tidak belibet. Karena untuk belibet sih aku rasa ya voiceover profesional pun pasti pernah gitu. Yes, dan itu tetap ada latihannya kok teman-teman. Iya. Jadi nggak apa-apa, kita belajar terus aja. Betul sekali. Nanti kalau rasa ini kok belibet ya, coba ulangi lagi. Mungkin yang tadi kecepatan bisa diturunin gitu. Tapi kalau untuk belajar sih teman-teman better untuk belajar dibaca yang speednya lambat dulu gitu. Nanti kalau misalkan udah lancar tuh atau syarat ya kayak durasinya itu harus cepet gitu. Misalkan ada durasinya itu 10 detik gitu ya, untuk satu iklan, sebaris iklan gitu ya, belajarnya oke lah pelan dulu gitu. Tapi nanti kalau misalkan untuk yang profesional harus segini nih Kak, oh ya udah berarti mau tidak mau kita harus belajar untuk lebih cepat lagi bacanya gitu. Yes, betul.
penting sering-sering berlatih karena kejelasan artikulasi kalian berbicara itu juga penting gitu Yes, kan. yes. Ya. Masa kalian mau voice overkan sesuatu tapi tidak jelas kalian ngomongnya apa. Gitu. Ini apa sih ngomongnya gitu. Ya, Karena nanti pesan yang ingin disampaikan tuh tidak tersampaikan dengan baik. betul sekali. Tuh. Karena kita juga masih belibet kok. Iya, kita jangankan voice over, kita ngomong gini aja kan belibet ya. Kita ngomong gini aja tuh masih belibet teman-teman semuanya. Iya. Padahal tidak voice over gitu. Betul. Jadi itu wajar. Gitu. Yes. Terus habis itu, nah ini, rawatlah suara kalian teman-teman. Ya tadi seperti tadi ada siapa yang komen kayak Batuk. lagi batuk tapi Iya. malah makan cireng gitu kan. Nah kalau lagi batuk lebih baik minum air putih atau bisa minum obat, hindari yang es atau yang gorengan-gorengan kayak gitu. Terus mungkin sebelum rekaman juga bisa minum dulu air putih ya. Ya. Kayak gitu. Karena aku juga sebenarnya lagi radang. Malah curhat. Menyiksa sekali, menyiksa tenggorokan. Iya, minum jeruk itu juga oke. Tadi yang kamu sudah bilang makan kencur gitu kan ya. Itu juga membantu. Jadi kalian harus sebagai voice over professional tentu saja suara kalian tuh akan banyak digunakan. Yes. Banyak digunakan berarti harus lebih lebih dirawat. Iya betul. Lebih dirawat, iya. Betul. Lebih dirawat. Karena bisa aja kalau badan capek dikit itu bisa mempengaruhi suara juga. Istirahat yang banyak itu juga penting teman-teman. Istirahat yang cukup. Yang cukup. Yes, betul sekali. Tapi enak Kak katanya. Apanya nih? Cirengnya? Cirengnya. Iya, memang enak sih. Enak, gorengan tuh enak banget Kak. Mendoan, cireng, apalagi Tape goreng, kesukaan siapa tuh? tape goreng, itu juga enak. Yes. Weh, halo Mas Erik, halo Kak Anyo, Kak Ivo. Annyeonghaseyo. Anyo, gamsahamnida. Mas Eri gimana kabarnya? Aduh, nih kayak kita kenal aja. Ini Mas Erik nih, nggak balas chat aku. Cuek dia. Aduh. Kamu ternyata ada pendekatan sama saya. Aduh. Ada, jangan dibuka di sini. Lanjut guys. Kalau misalkan teman-teman ingin bertanya, boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar. Atau mau minta apa nih? Misalkan Kak pemanasan dong. Pemanasan sebelum voice over gitu itu boleh ya guys. Nanti kita pemanasan aja kalau masih ada waktu ya. Boleh. Kita belajar tentang artikulasi. Asik, gimana? Artikulasi guys. Artikulasi. Udah aksen Inggris banget nih Aduh, kamu. gimana ya? Sebenarnya emang rada ini guys, Apa tuh? lebih ke insecure karena banyak talent-talent kita yang dari luar dan pinter bahasa Inggris. Aku jadi kayak aku nanti nggak ngerti sendiri. Gak apa Kamal, belajar ya. Nanti belajar sama aku juga belajar maksudnya. Yes. Hahaha, OTW cek WA. Aduh Mas Erik telat. Itu udah 1 purnama aku ngechat Mas Erik ya. Aduh. Udah Ayo. kecewa hati ini Mas. Langsung diulti di sini. Iya, udah kagol aku Mas. Aduh, gimana nih Mas? Gimana nih Mas, tanggung jawab Mas Erik nih. Udah remuk hatiku. Aduh, ini cocok nih kalau misalkan buat voice over drama. Nah iya betul. Tapi nanti kalau voice over dramanya Mas yang ngisi Mas Erik juga nih, aku akan lebih sakit hati. Aduh, lucu loh. Ih, kita ada ini ya sih. Enggak, jangan di-spill di sini. Apa Nanti tuh? terakhir aja. Kemudian selanjutnya adalah Berani berimprovisasi. Yes. Betul. Berani berimprovisasi. Kalau ada yang masih kerasa kaku gitu, kamu jangan, kalian teman-teman semua jangan takut untuk menambahkan gitu. Misalnya di teks misalnya harusnya tuh udah nadanya kayak gini, tapi nanti kalian improve sendiri, nadanya jadi beda. Itu nggak apa-apa. Itu justru akan memberikan opsi gitu benar. kepada kliennya. Jadi nanti kalau kalian voice over, kalian kasih opsi-opsi aja. Tuh, misalnya opsi pertama nih, nanti kamu bacanya nanti kayak gini. Terus opsi kedua ada sedikit perbedaan nih dari intonasinya atau improvisasinya, itu juga nggak apa-apa teman-teman. Kayak tadi yang aku sempat contohin kayak ini GB, kayak gitu. Jadi
Jadi berimprovisasi tidak apa-apa. Yang penting kalian itu tidak mengubah makna dari naskah tersebut. Iya. Gitu. Yang penting tidak mengubah secara keseluruhan ya teman-teman. Begitu guys. Baik, lanjut. Kemudian yang terakhir ya teman-teman, itu konsisten untuk latihan. Ini paling penting sih sebenarnya. Karena kalau misalkan dari teman-teman udah ngerasa nih, aduh suaraku enak nih, suaraku bisa nih kalau buat voice over, buat iklan atau buat karakter dubbing apapun gitu. Tapi teman-teman tuh nggak pernah belajar, nggak pernah latihan, itu sama aja teman-teman, itu namanya sombong kalau kayak gitu. Kok aku ngomongnya songong ya? Kayaknya memang jiwa kamu gak sih? Tadi aja kamu kayak, emang iya gitu kamu. Sini selama tadi memang Kamal nih. Enggak, aku friendly aku. Ya gitu pokoknya teman-teman, kita pun juga masih sama-sama belajar. Jadi yang namanya belajar itu untuk semua orang ya, semuanya harus mau belajar, mau latihan. Kalau misalkan ingin bisa lebih bisa ya di sini, bukan ya? Bukan dengan lagu tuh. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau kalian memang serius nih di dunia voice over, jangan berhenti untuk belajar. Voice over profesional pun masih belajar juga. Iya, yes, betul banget. Dan mungkin untuk proses setiap orang itu beda-beda ya. Ada yang sebulan 2 bulan bisa langsung dapet job. Betul. Ada yang nunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai 5 tahun baru dapet job. Itu juga ada. Betul. Tapi pokoknya teman-teman jangan menyerah. Itu penting sekali, mau belajar terus dan jangan menyerah. Karena kita tidak tahu tuh kapan saat itu tuh akan datang pada kita. Saat itu. Aku ya kepikiran kata-kata hari ini tapi aku lupa. harusnya setiap hari kita setiap kita live tuh harus ada kata-kata hari ini loh Kak. Betul. Iya gak sih? Seru gak sih? Salam buat Mas Lintang. Oke, baik kan, nanti akan kita sampaikan salamnya dari Kak Aurelius Widi. Oke, siap. Kak Aurelius Widi, itu kan belibet kan aku juga. Kenapa ini antara grogi? Antara grogi atau gimana nih? Kak Aurelius Widi itu di mana kamu kan sekarang asalnya? Nih, udah banyak banget intonasi. Ada nadanya. Ngomong aja juga harus ada nadanya loh teman-teman. Voice over pun sama. Gitu aja. Ya. Kalau kita ngomongnya datar gitu, makhluk itu masuk sini, takut. Ngapain mal gitu kan kayak. Ngapain mal? Itu drama banget ya. Drama. Amal. Kan gak asik. Betul. Gimana caranya join komunitas Indo Voice Over untuk newbie atau pemula? Atau talent voice over. Oke. Terus tadi kita sudah. Ayo Pak, kita ulang lagi. Oke, Kamal. Oke, kalau untuk komunitas kita untuk saat ini belum ada ya Kak untuk komunitas voice over. Kalau misalkan teman-teman itu ingin daftar menjadi talent khususnya di Indo Voice Over, itu caranya gampang banget. Langsung aja teman-teman cari tuh di website indovoiceover.com, sama kayak nih nama Instagram kita Indo Voice Over. Cuman ada tambahan .com-nya. Kemudian nanti tinggal klik aja sign up. Kemudian teman-teman tinggal isi aja daftar dirinya, data-datanya dimasukin aja. Termasuk jangan lupa, karena daftar sebagai voice over talent tentu saja mengirimkan sampel suara kalian gitu. Betul. Jadi disiapkan terlebih dahulu sampelnya, portofolionya dikumpul-kumpulin dulu, baru setelah itu nanti dikirim tuh ke kita gitu. Dan kalau bisa, bukan kalau bisa ya, teman-teman pokoknya menyiapkannya tuh juga dengan sebaik-baiknya gitu, jangan asal-asalan gitu. Karena kan yang daftar talent di kita kan banyak banget ya. Setuju. Banyak banget, jadi kita harus berusaha. Kalau misalkan teman-teman daftar menjadi talent juga berusaha sebaik mungkin, sekeren mungkin gitu suaranya untuk dimasukin ke kita gitu. Betul sekali, nanti akan kita
seleksi lagi ya teman-teman. Ada nih tantangan nih Kak Amal, tantangan. Uhuy. Ular melingkar di atas pagar. Coba dong. Hai. Coba kamu Bang Twister ini salah satu ini apa namanya? Latihan juga. Latihan artikulasi ya. Latihan artikulasi. Oke. Coba dari Kamal dulu. Oke, ular melingkar-lingkar ya. Ular melingkar di atas pagar. Oke, ular melingkar-lingkar di atas pagar. Ular Nggak pakai lingkar. Oh, melingkarnya sekali. Ular melingkar di atas pagar. Ular melingkar di atas pagar. Lagi. Lagi. Ular melingkar di atas pagar. Ular melingkar di atas pagar. Ular melingkar di atas pagar. Weh. Ular melingkar di atas pagar. Tidak belibet dan artikulasinya Uhuy. jelas coba aku ya. Huh. Ular melingkar di atas pagar. 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 Weh. Ada lagi Kak. Aku Apa? tadi nemu Apa? ular. Aduh, aku lupa. Aduh gimana nih? Oh sebentar. Sepertinya aku menulis. Oh bisa, jadi seperti itu ya kalau teman-teman semua mau latihan artikulasi bisa tuh kayak tadi. Ular melingkar, pertamanya pelan dulu aja nggak apa-apa. Ular melingkar di atas pagar. Ular melingkar di atas pagar. Nanti tambah lagi nih, ular melingkar di atas pagar. Ular melingkar di atas pagar. Ular melingkar di atas pagar. Tambah cepat gitu. Nah ini Yes. juga pokoknya teman-teman kalau misalkan pengen latihan artikulasi, cari aja tuh tongue twister teman-teman di Google ataupun di ChatGPT gitu misalkan. Itu bisa nanti teman-teman Yeah. belajar dari situ, dibaca aja berulang-ulang itu untuk melatih artikulasi kita. Terutama kalau misalkan mau voice over gitu ya. Biar nggak belibet, kita latihan dulu, pemanasan dulu. Yo, betul. Kak, aku barusan kenalin suaraku lagi. Allah lucu banget. Ternyata kayaknya mending kenalin aku sama kakaknya deh. Waduh. Masuk. Masuk, cakep. Mantap nih. Smooth Bisa ya, bro? bisa. Masuk dia. Tadi kita sudah berkenalan padahal Kak. Masa kenalan dong. Belum ya? Belum. Kenalin, aku Gebit. Hai Kak Gaby. Halo, kan juga kamu. Aku udah. Belum juga. Udah aja. Aduh, kalau kayak gini nih deg-degan. Kamu salting ya? Enggak sih. Yang salting siapa? Aku ya. Ini merah banget merona loh kamu. Kayak pakai blush on. Pakai blush on. Lanjut guys. Lanjut. Ini aku udah nemu nih yang buat latihan tongue twister nih. Boleh, Spill. Ada ular lari lurus-lurus lalu lintas. Wow, ini lebih hard level ya. Ular lari lurus-lurus lalu lintas. Ular lari lurus-lurus lalu lintas. Ular. Kita lagi belajar. Ular lari lurus-lurus lalu lintas. Ular lari lurus-lurus lalu lintas. Nah. Wede. Wey. Ular lari lurus-lurus lalu lintas. Weh, bisa. Yes, bisa lah. Sama satu lagi nih ada kuku Yang lebih kakek, yang lebih kuku-kuku. sulit ada nggak? Nanti deh aku share. Apa yang selanjutnya apa? Kuku kaki kakekku kaku-kaku. Kuku kaki kakekku. Oke. Kuku kaki kakekku kaku-kaku. Kuku kaki kakekku kaku-kaku. Nah, mantap. Oh, itu juga bisa tuh dimainin di bagian intonasinya teman-teman. Iya, betul. Teman-teman bisa latihan di rumah ya. Kuku kaki kakekku kaku-kaku. Itu lempeng. Kalau yang ini kuku kaki kakekku kaku-kaku. Ya, mantap tuh, keren banget guys, keren banget. Itu ya. Itu Kelihatan bisa perbedaannya kan teman-teman Yes. yang voice overnya flat aja atau voice overnya kita masukin permainan intonasi gitu. Yes, itu juga bisa untuk belajar teman-teman di rumah. Yoi. Kamu kayaknya ketularan aku deh, Gem. Gimana ya? Ya gimana ya Amal ya? Kita loh. Dari Kak Nurma. Aduh, panjang kali. Kak ini panjang banget atuh Kak. Burung terukur berkicau kucing-kucing di pagar terbirit-birit ular korban karena takut Disembur bisanya ular kobra. Oh, ular kobra. Panjang ya. Burung tekukur berkicau. Sulit kan? Burung tekukur berkicau, kucing-kucing di pagar terbirit-birit lihat ular korban karena takut disembur bisanya ular kobra. Aduh, Takut disembur bisanya ular kobra. Ular kobra yang di sini Kamal. yang mana?
Yang ini lihat Lihat ular ular. kobra karena takut disembur bisanya. Oh, kirain ular korban. Oh, salah ya. Oh, ini direvisi. Kayaknya typo. ya. Oh, tak kira ini lanjutannya. Disembur bisanya ular kobra. Oh, ternyata lihat ular kobra karena takut disembur bisanya. Bisa tuh. Burung terukur berkicau sulit. Burung terukur Sambil nanti berkicau nih. kucing-kucing di pagar terbirit-birit lihat ular kobra karena takut disembur bisanya. Catat dulu kali ya kita. Kayaknya kita harus nyatet, teman-teman juga harus nyatet nih. Challenge ya. Dulu nih ya, sulit ini sulit. Panjang soalnya. Panjang ini kita aja belum tentu apal nih, sampai terbirit-birit aja belum tentu apal. Iya, kalau tadi kan pendek doang ya. Kuku kaki kakekku kaku-kaku. Nah, itu kan pendek tuh. Bisa nih. Halo, Kakak Rezara. Hai, Kakak. Ih, nah. Bukan ya? Aduh, namanya lucu-lucu. Tapi aduh, BTW kita udah Oh iya betul. Melebihi Ya, jam. kita tidak jadi latihan ini ya. kita udah kan setidaknya artikulasi dikit. Latihan artikulasi dikit, nanti bisa teman-teman cobain di rumah gitu. Kalau misalkan mau latihan pernafasan itu juga bisa sekali teman-teman. Caranya gimana tuh kalau untuk latihan pernafasan biar nafasnya nggak pendek? Biar Ada nggak, Kak? nafasnya nggak pendek. Yang pasti udah aku ngos-ngosan juga. Aku lupa tuh Kak mau ngomong apa ya. Tiba-tiba Tenangkan ngeblank. terlebih dahulu. Yes. Kalau misalkan teman-teman mau belajar tentang pernafasan, itu gampang banget. Teman-teman tinggal tarik nafas aja. Tarik nafas, tahan 5 menit, kemudian dikeluarkan. Keluarkannya itu nanti bisa dihitung ya. Sampai 5 itu. Misalkan tarik nafas dihitung sampai 5, ditahan dulu 4 detik, kemudian dikeluarkan 5 detik gitu. 5, Posisi 4, badan 5. juga berarti ya Kak Amal ya. Yes, betul sekali. Dan ngeluarnya itu enggak yang gitu enggak. Itu Tapi pelan-pelan. itu kamu kayak itu loh, kamu ngabab kelomang. Aduh, ya itu sama anak Itu. kecil kayak gitu. Itu untuk latihan pernafasan. Jadi ambil nafas, tahan dulu, kemudian baru dikeluarkan. Ngeluarnya pelan-pelan aja. Gitu. Atau bisa pakai suara kayak gini kayak gitu. Gitu. Jadi ambil nafas pakai hidung, kemudian ditahan, kemudian dikeluarin pakai mulut. Jadi Berapa lama tuh Kak Amal? 5. Ditahannya 5 detik. Ya. Ngeluarinnya 5 detik bisa gitu. Coba ya. Tahan dulu, dikeluarin. Ya betul, seperti itu. gitu. Itu salah satu saja teman-teman. Yes, kalau misalkan teman-teman suka renang, biasanya kan teman-teman apa nih perenang gitu ya, yang jago renang, yang bisa renang itu kan tahan nafasnya bisa lebih panjang ya. Yes. Itu juga bisa jadi latihan untuk kita. Pantes ya nafasku nggak panjang. Karena kamu Nggak bisa renang. Iya sih. Aku juga, aku nggak pernah renang, tapi bisa renang. Oh. Jarang sekarang. Tahannya 5 jam, aduh. Aduh mohon maaf Kak, kalau tahan 5 jam nanti yang lain beda orang. Aduh, serem. Jangan. Amit-amit ya Allah. Jangan dong. Aduh, semangat sekali nih Kak SLB nih. SLB pas tarik nafas terus buang pelan-pelan, aku malah keinget mantan. Itu ini ya, gamon ya. Jatuhnya bukan menahan nafas itu. Iya, tapi apa? Merenung, Menahan rasa rindu. Iya. Ih, Waduh. dapat kata-kata hari ini. Iya, dapat kata-kata hari ini menahan Rasa rindu. Aduh. Gak apa-apa Kak, namanya juga orang yang pernah membersamai kita ya. Pasti akan masih aja ada bekas memori yang teringat. Apa. Apa kayak lagu yang biasa kamu dengerin gitu? Apa tuh? Kelingan mantan. Aduh, itu lagu kesukaannya Gaby. Tolong ya. Semua orang harus tahu. Oke teman-teman semuanya. Oke. Seru banget ya Seru banget ngobrol kita sore hari ini. Tapi mungkin sebelum kita tutup, kita akan share info penting dulu ke teman-teman semuanya.
bahwasanya teman-teman ya bisa sambil dicatat nih info pentingnya. Sebentar lagi di bulan ini kita bakal ngadain yang namanya workshop voice over lagi. Yeay. Lokasinya di Yogyakarta ya teman-teman ya. Jadi untuk kalian yang misal pengen mendaftar workshop kami tapi lokasi kalian tidak di Yogyakarta dan kalian berkenan ke Yogyakarta, itu nggak apa-apa banget teman-teman. Yes. Tuh, memang kita baru ngadain khusus kota Yogyakarta dulu. Ya. Nanti kalau misalnya ada kesempatan, ada rezeki, kita bisa tur nih ke kota-kota lainnya. Yeay, karena acaranya itu masih lama ya, masih di akhir bulan ini. Jadi teman-teman yang mau yang dari luar kota maupun yang masih di Jogja, pokoknya ini dulu deh, apa namanya, ditandain dulu tanggalnya, jadwalnya. Untuk infonya teman-teman bisa lihat di story-nya Indo Voiceover maupun Indo Voiceover Academy, di story maupun di feed-nya, feed Instagram kita. Itu tanggalnya udah ada di situ, di tanggal 26 September. Karena kita limited seat ya teman-teman. Terbatas juga untuk pesertanya. Jadi ayo buruan ajak info ini ke teman-teman kalian. Siapa cepat nanti dia yang dapat. Nah, tentu saja. Jadi pokoknya di-keep dulu aja tanggalnya tuh tanggal segitu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang di hari itu tuh masih ada kerja, bisa lah cuti lah, ambil libur lah. Aja. Masih jauh kok, masih 3 minggu lagi. Bener, bisa lah. Cuti sehari aja kok ya. Kita bisa belajar bareng di situ. Nanti benefitnya tuh banyak banget teman-teman. Jadi kita nggak cuma workshop, nggak cuma belajar tentang voiceover aja, tapi kita bisa praktek langsung. Kita langsung praktek di situ, kita rekaman. Betul. Rekaman nanti teman-teman bisa dijadiin portofolio. Yes, dan siapa tahu kan ya dari workshop nanti kalian kita rasa oh ini potensinya bagus nih jadi voiceover talent, bisa nanti kita rekrut juga ya jadi talent Indo Voiceover ya. Betul. Karena kan memang ada beberapa nih workshop sebelumnya peserta workshop tuh udah jadi talent voiceover juga. Yes, dan ya kita menemukan talent baru ya di situ ya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau pengen tahu informasi lebih lanjut, pantengin terus saja Instagram Indo Voiceover ataupun Indo Voiceover Academy. Nanti kita akan share info menarik lainnya. Betul sekali. Dan kita akan berjumpa lagi di minggu depan di hari yang sama, di hari Kamis. Yes, tentunya dengan topik yang berbeda-beda. Bahkan kita juga ngundang guest star gitu. Jadi kalau kalian ketinggalan live hari ini, besok minggu depan Kamis tonton lagi live-nya Indo Voiceover dengan pembahasan yang berbeda dari ini. Live-nya juga akan kita share. Betul sekali. So, kita akan tutup. Iya. Terima kasih untuk ya teman-teman. Yelah, kamu kayak makasih ya atas kesemuanya. Terima kasih ya karena sudah menemani hari-hari. Aduh, dalam banget tuh kayaknya. Beda dong kalau kayak gitu ceritanya. Terima kasih ya teman-teman, sampai jumpa di live minggu depan. Makasih, bye-bye.